RRI Live Music. Bila kau percaya pada satu, janganlah mengganggu tetanggamu, dan berikan pesan-kesan dengan kedamaian serta senyum bahagiamu. Bila masak roti, kuah kari, jangan lupa dibagi-bagi. Kelak suatu hari dia menuntutmu ke sana, menuju bahagia. Percuma meski kau makan sehari 3 kali, denganmu bergizi kaya akan nutrisi, namun tak rela dibagi-bagi. Percuma meski kau makan sehari 3 kali, dengan menu bergizi kaya akan nutrisi, namun tak rela dibagi dan percuma. Meski kau makan sehari 3 kali, dengan menu bergizi kaya akan nutrisi, namun tak rela dibagi, namun tak rela dibagi, namun tak rela dibagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dan juga pemirsa. Disiarkan dari Kota Samarinda di RRI Live Music, RRI Net, tonton yang Anda dengar. Selamat tahun baru pendengar dan juga pemirsa. Happy New Year. Di malam hari ini barengan sama aku Dito di RRI Live Music akhirnya ada lagi, dan baru aja kita lihat perform dan juga dengar penampilan keren dari band dari Kota Samarinda yang keren banget ya. Ada Negeri Syam. Halo. Halo Mas. Halo. Kok lemes banget sih tahun baru ini. Oke. Gimana, agak encok ya habis main? Agak dingin ini Mas. Mas. Oke. Mungkin bisa diperkenalin dulu kali ya satu personilnya nih dari Negeri Syam sendiri. Nah, jadi sebenarnya Negeri Syam itu project solo Mas. Project solo di mana di dalamnya itu ada kawan-kawan PNS. Salah satunya itu ada Mas Andri. Oke. Yang pojok itu yang tidak seberapa. Tapi dia ganteng karena mau ngebantuin kita terus. Oke. Terus Mas Ardi. Oke. Dan saya sendiri Kadri. Kadri? Loh, kok kayak nyambung gitu ya semuanya? Iya, Kadri, Andri, Ardi. Oke. Ini serius apa enggak sih, soalnya serius Mas. Namanya yang aku denger di luar beda loh, bukan beda. Andri. Itu nama main layangan Mas. Oke. Kalau yang nama yang tadi dipanggil sebelumnya itu nama main layangan. Gitu. Oke, ini baru segmen 1 aja udah kocak banget loh ini personil. Ya, kebetulan kita ini pelawak semua Mas. Oh iya. Oke. Negeri Syam, aku juga pengen tanya-tanya nih ya tentang band kalian ini. Ini kan sebenarnya project solo, tapi kenapa sih kok dinamai Negeri Syam, nggak dinamai pribadi gitu aja? Karena buat saya nama itu adalah hal yang paling penting gitu kan. Nama adalah doa gitu. Oke. Doa. Dan juga
awalnya itu ya, ini cerita awalnya nih Mas, Ya, panjang benar, nih, boleh. Wah, siap nggak nggak? apa-apa. Nggak Kayak apa-apa, novel boleh, ya boleh. dia, udah kayak novel gitu. Pada Jadi, suatu hari. pada suatu hari Pada zaman dulu. hiduplah gitu kan seorang anak muda, tapi bener ini di Oh, iya, asik iya. menarik kalau Iya, iya. pada suatu hari hiduplah seorang anak muda yang hidup di tanah rantau gitu ya kan, Oke. yang ingin sekali menjadi orang yang lebih baik. Begitu Wis. ceritanya ya kan. Itu di Syam itu, di Syam. Ya. Berdagang atau gimana? Di Syam. Enggak juga. Di Di sana, Syam, di di Arab. sana, di Arab, tidak di Arab sana. Bukan ya, gitu. bukan. Jadi anak itu Mas, Mm. kita seperti menceritakan orang ketiga nih Pak. Mm. Jadi anak tersebut gitu ya kan ingin menjadi lebih baik Oke, dengan oke. cara membawa beban diri sebagai anak dari orang tua Mm. yang menurut dia baik gitu ya kan. Akhirnya dia mencoba untuk membuat sebuah project band gitu ya kan. Project band yang memikul beban nama orang tua itu tadi. Pengennya bawa bikin project dengan nama orang tuanya, tapi kan nggak mungkin oke, kalau oke. misalnya nih ya Syam Iya. itu awalnya sumbernya dari nama orang tuaku Syam Suri gitu ya kan. Oh, Syam oke, Suri oke. Kadri gitu ya kan. Akhirnya karena lucu juga ya kalau namanya begitu ya kan. Iya, iya. Terus akhirnya aku coba cari tahu dan coba untuk mengingat-ingat apa sih kata-kata yang berkaitan dengan Syam. Nah, dan alhamdulillah syukurnya itu ternyata ada sebuah negeri yang suatu saat itu di keyakinan kami yakini akan menjadi sebuah tempat yang bakalan menjadi pusat kebaikan, yaitu negeri-negeri Syam itu tadi. Wih, Nah. sini udah filosofis banget ya. Akhirnya karena memang sama tujuannya saya gitu, tujuannya aku bermusik dengan tempat tersebut yang menjadi pusat untuk kebaikan gitu ya kan. Aku pengen ini pas nih gitu ya kan. Tujuanku pengen menjadi lebih baik ke depannya gitu ya kan. Ingin memberikan sebuah kebanggaan buat orang tua lah gitu ya kan. Oke. Dan tempat tersebut juga sama gitu. Dia tempat yang baik gitu. Aku pengennya negeri Syam yang di sini yang sekarang rumah kami ini itu akan menjadi pusat-pusat untuk berbagi kebaikan dalam dunia musik gitu. Wih, Iya. amin. Karena pengen ngobrol secara bener gitu nggak bisa ya, nggak punya kemampuan apa-apa ya. Akhirnya ya lewat jalur inilah gitu. Kenapa juga teman-teman yang membantu itu disebutnya pegawai negeri Syam tuh? Bukan pegawai. Loh, jadi PNS itu bisa jadi apa aja Mas? Apa tuh? Besok kalau kita punya kurir jadi pegawai bener sih Di. Betul. Betul. Jadi PNS itu singkatan Mas. jadi Saat ini Mas juga jadi PNS gitu kan? iya. Kenapa gitu? Karena bisa menjadi pendengar kita tadi, mbak-mbak yang di sini, semua kawan-kawan yang di sini bisa menjadi PNS pendengar negeri Syam. Kalau mereka ini PNS player negeri Syam. Oke, jadi situasional ya. Betul. Tergantung siapa yang lagi dengerin dan juga siapa yang lagi ini main. abang-abang yang ngambil gambar ini juga jadi PNS nih bang, iya kan? Namanya perekam negeri Syam. Bahkan yang saat ini menghujat ataupun mencinta bisa jadi pembenci negeri Syam, bisa menjadi pencinta negeri Syam. Oke. Gitu. Wis, ini udah filosofis banget nih. Kalau ngomongin soal genre dari negeri Syam sendiri, ini apa nih? Soalnya ini agak etnik tapi kok kuncinya miring-miring gitu ya. Kenapa? Gimana Di? Apa genre kita ini? Karena kebetulan saya baru ya, Bang Iya. ya. Baru berapa tahun tuh? Baru ya nyaris tahun lah ya. Oh, nyaris oke, tahun lah. Tapi hitungannya baru karena Iya, negeri iya. Syam kan udah lumayan lama. Awal-awal juga saya bingung ini teman-teman negeri Syam ini sebenarnya dia ini apa dia nih? Maksudnya genrenya ini apa? Ngomonginnya tentang apa hubungan antara manusia dan Tuhannya. Cuman dibawakan dengan cara yang lah ini dibilang pop juga enggak. Karena setelah kita dalamin aku ngulik chordnya ini pop nggak gini, nggak seribet ini ribet banget nih. Iya betul. Ini mereng-merengnya, kemerengan chord-chordnya. Makanya juga saya bingung. Jadi apa bang? Sebenarnya gimana itu? Gimana tuh? Mungkin Andri lebih tahu Andri. Nah, Ya, lempar-lemparan aja satu. Gua nggak ada. Oh nggak ada mic-nya dia. suka ya, pelawak. Melawak Oke, memang. pokoknya genrenya tentang negeri Syam lah pokoknya, gitu ya. Intinya kalau sejauh ini saya tidak pernah berpikir untuk mengikat
lagu-lagu Yes, kami benar. dengan sebuah genre karena khawatir nanti itu bakalan membatasi kreativitas kami Oke, gitu. pokoknya dibebasin, Ngalir aja. dilepasin aja. Oke, pendengar dan juga pemirsa, buat kamu yang pengen gabungan nanya-nanya ke Negeri Syam, boleh banget nih gabungan lewat sosial media kita di Instagram kita di RRI Pro 2 Samarinda dan juga di WA kita di 0812 5848 7885. Habis ini kita bakalan ngeliatin nih klip dari Negeri Syam yang berjudul Tari Merpati. Sepasang merpati putih sedang menari-nari di tengah lapang penuh keramaian orang-orang yang tak mau tahu. Tak tahu rasanya mana sibuk bercumbu rayu. Meski melihat, meski mendengar, diam tak berkata. Telah buta mata hatinya, telah lumpuh rapuh nuraninya. Benar kata yang tua, dunia telah di ujung usia. Benar kata mereka, semakin banyak saja para saksi buta. Tak tahu rasanya mana sibuk bercumbu rayu. Meski melihat, meski mendengar, diam tak berkata. Telah buta mata hatinya, telah lumpuh rapuh nuraninya. Benar kata yang tua, dunia telah di ujung usia. Benar kata mereka, semakin banyak saja para saksi buta. Terlalu sukar ku mengerti, begitu naif ku ingkari. Saat ini hina tak lagi punya arti.
Oke, baru aja kita lihat musik video dari Negeri Syam yang berjudul Tari Merpati. Oke, dari Negeri Syam sendiri, kakak-kakak halo, masih semangat? Semangat dong, tahun baru kok. Iya tahun dong. baru. Habis bakar-bakar ya semalam ya? Iya, itulah. Oke, Kak, aku pengen nanya-nanya juga tentang video klip dari Tari Merpati nih, Kak. Terutama di lagunya. Ini Tari Merpati ini ngebahas tentang apa sih? Tadi live session ya sebenarnya, bukan video klip. Jadi kalau lagu Tari Merpati itu bercerita tentang kita yang sering kali gitu ya kan, berpura-pura tidak melihat, berpura-pura tidak mendengar ketika melihat sesuatu hal yang salah gitu. Oh, oke. Ini emang konsep dari bandnya sendiri dalam-dalam gitu liriknya atau gimana sih? Dalam dan tidak itu kan tergantung bagaimana kita menyikapinya. Nah, Mas. Bener nggak? jawabannya aja udah dalam lagi nih. Ya gitu. Oke, untuk inspirasi dari lagu Tari Merpati ini sendiri nih, ada kejadian yang relate di sekitar gitu? Ya, Hmm. sedih nih mas. Bahaya. Panjang lagi nih. Panjang nih mas. Jadi kalau itu sendiri sebenarnya karena saya yakin aku, mas, kita semua yang ada di sini pernah mengalami yang namanya kita pengen menyampaikan kalau itu nggak boleh, Iya. gitu ya kan. Tapi pada kondisi tertentu lisan kita nggak bisa ngomong gitu. Oh, oke, kita oke. entah rasa tidak enak gitu kan, tidak enak, rasa nggak sungkan untuk menyampaikan gitu. Akhirnya kita cuman diam gitu. Dan diwujudkan di dalam lagu Tari Merpati terus ini. diwujudkan dalam karya Tari Merpati ini gitu. By the way, yang nyiptain kakak Ya, sendiri? saya. Oke. Emang inspirasinya banyak juga ya berarti ya, Kak ya? Itu kalau diceritakan asal muasal kejadiannya itu mas, Iya. itu Bisa 2 hari ya? bisa 2 hari lagi. mas. Itu ya kan. Oke, Jadi lagi di kos-kosan, ngelihat ada kawan lagi endahoy gitu ya kan, Nah. pengen ngomong cu jangan cu gitu, tapi nggak enak nanti dibilang apa pula, ya udahlah bikin lagu aja lah. Oh, oke. Pokoknya ini sesuatu hal yang kurang bisa diterima kayak gitu, akan tetapi dijadikan inspirasi lah buat menjadi sebuah lagu. Oke. Kak, ini kan aku ngelihat YouTube-nya sendiri banyak lagu-lagu sendiri nih. Emang suka juga nggak pengen nge-cover lagu orang gitu? Untuk sementara mungkin tidak gitu. Tidak dulu ya untuk sementara. tidak. Oke. Berarti full lagu sendiri nih di YouTube-nya nih, Kak. Udah berapa lagu tuh yang diciptain? Kalau yang diciptain udah belasan, cuman yang udah maksudnya dirilis dan udah diperkenalkan baru beberapa gitu. Oke. Baru sekitar 7 atau 8 ya dia. Iya, 7. Itu sisanya kapan tuh kira-kira mau dirilisnya? Sisanya itu secepatnya, tergantung mas. Segala itu kan tergantung mas ya. Tergantung apa Iya tuh? kan, cuan. Oh, itu adalah faktor yang paling utama ya. Iya betul. Oke. Ini Kak, biasanya kan ini udah ada 11 lagu nih. Sudah ada 11 lagu, itu inspirasinya dari mana aja sih kalau nyiptain sebuah karya tuh? Referensi kali ya, Referensi ya. Kalau inspirasi, Ardi pun pernah menjadi inspirasi, Andri pun pernah menjadi inspirasi gitu. Berarti ceritanya dalam juga tuh. Kalau itu udah nggak dalam lagi mas. Iya kan, lebih dari dalam tuh. Nah jadi kalau aku itu biasanya referensi untuk bikin karya gitu. Biasanya selalu kalau untuk zaman dulu bikin lagu ya tinggal bikin lagu doang gitu ya kan, karena kita tidak membutuhkan pertanggungjawaban, dalam artian karena yang kita sampaikan hanyalah curahan hati, pengalaman empiris lah ya gitu, terkait aku cinta kau, aku sayang kau. Iya. Kalau sekarang kan udah ranahnya udah berbeda, wilayah penyampaiannya itu udah berbeda. Akhirnya untuk menciptakan karya-karya yang seperti ini saya harus membedah dulu nih gitu kan. Membedah dulu lewat buku gitu, lewat kutipan-kutipan orang-orang yang mungkin saya anggap luar biasa gitu. Berarti per lagunya itu lama-lama dong proses penciptaannya? Atau malah Sebenarnya cepet-cepet banget? dibilang lama enggak sih mas gitu, karena proses perenungan yang lama mas. Sebenarnya kalau saya sendiri gitu, kalau untuk proses ini ya aku udah
merenungkan hari ini aku bakalan berbicara tentang kematian nih gitu Iya, kan. iya. Kematian. Aku ngulik dulu tuh. Oke, Aku baca buku, entah itu dari buku-buku apalah ya, buku apa di ngomongnya? Hidayah kali ya. Maybe aku mau nyebut-nyebut gitu tuh agak-agak gimana. Takut terlalu naif gitu ya kan. Ya kalau boleh jujur aku juga kadang-kadang buka-buka di hadis-hadis Iya, gitu. oke, Terus oke. ayat-ayat Quran yang memang menurutku ini setema dengan itu dan karena tujuanku aku pengen menyampaikan sesuatu hal yang baik gitu. Akhirnya ya udah aku berlandaskan itu dulu gitu. Lalu aku buat lagu. Oke, oke. Tapi untuk dalam proses pembuatan lagu nih Kak, ini ada turut andil juga nggak dua sejoli di sebelahnya ini? Apakah kayak kalau ada job yang penting calling kita berdua ya, atau pas Nggak gitu penciptaan? dong. Oh, enggak ya? Kayak gitu dong. Atau pas penciptaan ada juga ikut nih aku nyumbang satu chord nih, dreng udah jadi kayak gitu. Kalau teman-teman sendiri sebenarnya kalau untuk aransemen selalu saya minta untuk kasih masukan gitu. Tapi untuk proses penciptaan karya bahan baku gitu, bahan utama untuk progresi chord dan lain-lain itu memang karena yang memahami Negeri Syam nuansa, sendiri. memahami nuansa gitu, paling memahami nuansa dan tujuan daripada lirik itu kan saya karena Iya. saya posisinya yang kebetulan sebagai orang yang melantunkan. Oke, oke. Jadi lebih ke saya gitu. Wih, keren banget nih pendengar dan juga pemirsa. Dan habis ini kita bakalan lanjut lagi ngelihat performan lagi. Penampilannya keren banget dari Negeri Syam sendiri dengan judul lagu Sepintu. Yang mencintai merindukanmu sepenuh hati, mengasihi, menyayangi hingga nafas terhenti. Kau bercahaya yang menerangi jalan hidup ini. Semoga rindu kan bertemu dalam surga sepintu. Meski tak pernah bersua, tak pernah kau lihat wajahnya. Meski tak saling bertukar kata, ada rindu di ujung waktu. Kau bercahaya yang menerangi jalan hidup ini. Semoga rindu kan bertemu dalam surga sepintu. Meski tak pernah bersua, tak pernah kau lihat wajahnya. Meski tak saling bertukar
fase akhirnya sebut-sebut kami. Umati, umati, umati bercahaya, meski tak pernah bersua, tak pernah kau lihat wajahnya, meski tak saling bertukar kata, ada rindu di ujung, meski tak pernah bersua, tak pernah kau lihat wajahnya, meski tak saling bertukar kata, ada rindu di ujung waktu. RRI Live Music. Pendengar dan juga pemirsa, buat kamu yang pengen kasih challenge nih ke Negeri Syam, boleh banget gabungan lewat Instagram kita di RRI Pro 2 Samarinda. Oke, kakak-kakak Negeri Syam, halo. Gimana, Oh, Bang? iya. Gimana? Halo. Ini kayaknya yang semangat Kak Adri mulu nih dari tadi yang ngobrol nih. Iya. Aku juga pengen ngobrol barengan sama yang dua nih, Kak Andri dan Kak Adri ya. Ardi. Ardi. Aduh, namanya mirip-mirip sih ini. Andri, Ardi, Kadri. Kadri. Oke. Andri, Kadri, Ardi. Ardi. Oke. Kadri, Ardi. Yuk diulang. Ya, diulang. Udah. Ya Allah 2 kali. Oke. Oke, ke Kak Andri dulu aku pengen nanya. Selama ini kan pastinya udah banyak manggung di mana-mana ya. Ini aku nggak bohong, pensi-pensi anak-anak kuliahan itu ngundangnya Negeri Syam semua nih belakangan hari ini deh. Langsung merah-merah mukanya malu. Oke, tapi pengalaman manggung yang paling disuka dari Kak Andri sendiri itu dari mana sih, Kak? Ini yang nyangkut Negeri Syam ya? Iya, Negeri Oh. Syam. Emang yang lainnya banyak, Kak? Banyak. Oh, yes, keren. Negeri Banyak Syam, sekali. Negeri Syam. Dia pemainnya Burger Kill, pemainnya Dead Iya. Squad. Wih. Jadi Ngeri. Kok agak alih genre gitu ya itu metal ke. sekalian Slipknot aja ya. Slipknot, bener. Di mana tuh, Kak? Ini sih di mana? Yang di Gor itu? Ya, di yang Gor. masih sama Sound Acara session. apa itu ya? Sound session apa sound acara rokok apa itu? Lupa aku. Jangan Ya, dong. jangan disebut Jangan dong, disebut pokoknya. dong. Iya. Sound Oke, session oke. kayaknya. Ya, sensation lah. Oke, berarti di sebuah acara yang emang gede lah ya. Iya. Itu kenapa sih suka sama panggung yang situ? Apakah penontonnya yang bikin enak? Sama personelnya. Hmm, Karena di situ kan sempat mengalami kami sempat ada yang almarhum, Oke, teman kami oke, juga, oke. pemain basis kami. hmm. Jadi di situ terakhir kenangan kami sama dia. Oke, jadi di situ kayak momen-momen terakhir Iya. lah ya. Jadinya Terakhir berkesan manggung di banget. situ. Oke. Kalau emangnya Negeri Syam sendiri udah manggungnya itu di mana aja sih, Kak? Waduh. Bebas aja Kak Adri kali ya yang jawab. Mungkin bisa Di- ceritain. Di mana ya? Di mana aja ya, tuh? Udah. Mas? Mana banyak. Kalau didetailin satu-satu Iya, bingung, Mas. Bingung banyak. Enggak, bukan karena kebanyakan, juga. saking padatnya. Enggak Kita- gitu kita juga, Bambang. kita bertiga ini nggak ada yang ingatan masalah. Ya, kami Kelupaan tuh semua. tipe kal yang apa ya, Mas ya? Kalau saya pribadi ya, kalau saya pribadi setiap tempat itu memiliki momen berharga gitu. Jadi semuanya itu berkesan buat saya sendiri. Oke. Ardi nggak tahu, Andri juga mungkin ya memang
di panggung itu yang tadi Andri bilang, kita itu panggung terakhir kali kita bareng kawan-kawan gitu. Jadi ada salah satu kawan kami yang almarhum, nah, semoga Allah ampuni Amin, dosa-dosanya, ya Allah. terima ibadahnya semua, almarhum Muhammad. Tuh kan aku jadi begini. Aku iya, almarhum Arif. Arif iya. mungkin kawan-kawan ada yang pernah tahu Iya, band oke. Davy Jones Iya. gitu, dan dia punya basis yang namanya Arif dan pernah menjadi salah satu PNS-nya Negeri Syam gitu. Ya, gitu. Jadi sedih ya kan ya Allah ya Rob. Karena ini jujur nih Mas, aku setelah almarhum nggak ada lagi, aku udah jarang kali nongkrong. Oh, oke. Karena merasa ada yang hilang setiap kali nongkrong. Tapi pasti almarhum ngelihat Negeri Syam sekarang ini juga pastinya bangga banget dong ya dengan pencapaian-pencapaian yang udah Negeri Syam capai lah pokoknya. Oke. Pengalaman yang paling jauh nih manggungnya di mana tuh? Bentar ini lagi pengen mewek ini. Jangan dong gitu ya. Lagu doang gondrong ya. Nah, Hatinya Hello Kitty juga nih ya. nah betul. Kalau paling jauh di mana? Di Jakarta. Di Jakarta paling jauh. Udah pernah tur di Jakarta. Wih keren banget udah jauh-jauh ya mainnya Negeri Syam. Ini kalau waktu di Jakarta sama Kak Ardi sama Kak Andri juga beda. atau Beda. Soalnya kan aku ngeliat kayak video live-nya yang di YouTube itu kan kayaknya bukan Kak Ardi deh ini mukanya sama Kak Nggak, Andri. Bang Kadri emang nyarinya yang gondrong-gondrong biar kelihatannya tuh kayak itu juga pemainnya padahal bukan. Jadi sebenarnya Negeri Syam itu konsepnya rumah, Mas. Konsepnya itu rumah. Jadi saya pun penghuni Negeri Syam, dia pun penghuni Negeri Syam, kawan-kawan yang di Jawa yang dulu ngiringi saya juga sebagai penghuninya juga gitu. Jadi siapapun itu bisa menjadi orang di dalam Negeri Syam itu sendiri gitu. Wih keren. Dan paling pengen manggung ada nggak di pencapaian buat tahun ini nih di tahun 2022 pengen manggungnya di mana lagi nih? 2022 di mana di Kok aku? Ya kamu lah. Di mana ya? Libanon mungkin. Ya Lebanon. Nah, Dan di Palestina aja. Tapi asik sih kalau bisa Palestina. Seru ya kan? Kalau cita-cita ketinggian Iya, tinggi aja Mas. tinggi aja sekali. Orang mimpi juga masih. Betul. Agak serem juga ya kalau ke sana. Enggak ngibur teman-teman yang di sana, Iya, saudara-saudara Oke, kita Itu, yang di itu sana. tujuannya kita itu kan memberikan sesuatu hal yang baik gitu ya kan dengan apa yang kita kerjakan. Karena di sana tiap hari dengar dentum-dentum gitu ya kan, sesekali dengar yang melambai-lambai gitu. Nah, mendayu-dayu. diajak joget-joget sama Negeri Syam. Oke, selama pandemi juga nih Kak, ini kan sempat terhenti apalagi di tahun 2020 sampai 2021 itu pandeminya lagi ya padat-padatnya lah pandeminya itu ya. Jadi produktivitas apa yang dilakukan Negeri Syam waktu pandemi kemarin Kak? Apa ya, kita Bikin lagu gitu. jelas bikin lagu gitu ya kan. Dan ini dalam waktu dekat mungkin juga bakal ngerilis salah satu single yang kita bikin di masa-masa pandemi ini Mas. Oke. Ada berapa lagu udah yang diciptain di masa pandemi ini? Berapa ya? Lupa aku Mas. Loh berarti banyak dong Kak yang diciptain? Ya lumayan, maksudnya lumayan banyak. Dan jangan lupa juga kemarin kita pandemi juga sempat tur sama Rinda untuk Oh galang iya, dana. betul. iya, galang Kemarin, dana. Jadi bahkan dalam masa pandemi ini kita kemarin sempat untuk ngelakuin galang dana untuk saudara-saudara kita di Palestina. Oke. Berarti pokoknya selama pandemi COVID-19 ini ya aktif terus nggak berhenti buat produktif Alhamdulillah. dan banyak juga kegiatan-kegiatan dari Negeri Syam sendiri ya. Ya, tentunya masih menjaga protokol kesehatan Ya, Mas, bener banget. Karena kita di sini juga biasanya kalau Negeri Syam manggung nih kan banyak nih kita karena masih pandemi jadinya dikecilin deh personilnya. Betul, biasanya kayak Slipknot dia. Iya, bisa berdelapan gitu dia. Delapan, Belum penari itu. Belum penari itu. Pantas di depan ada yang mosing tadi itu ya. Wih, gitu kan. Kayak gitu. Oke deh, ini ada salah satu klip juga dari Negeri Syam yang aku pengen tonton juga nih. Dari Negeri Syam ada yang berjudul 5 dalam 1, bener ya? Betul. Oke, langsung aja nih kita tonton pendengar dan juga pemirsa, ada 5 dalam 1 dari Negeri Syam.
bahagialah engkau selalu. Matahari menuju arah perginya, sore kala bayang semisal dengan tingginya. Saat matahari tenggelam sempurna, hilang sinar merah di langit dan juga terbit fajar. Yang kedua, cukup 5 dalam 1. Itu waktu khusus untukmu. Cuci baju gelap itu, bahagialah engkau selalu. Matahari menuju arah perginya, sore kala bayang semisal dengan tingginya. Saat matahari tenggelam sempurna, hilang sinar merah di langit dan juga terbit fajar. Matahari menuju arah perginya, sore kala bayang semisal dengan tingginya. Saat matahari tenggelam sempurna, hilang sinar merah di langit dan juga terbit fajar. Yang kedua, RRI Live Music. Oke, pendengar dan juga pemirsa, udah banyak banget nih respon-respon dan juga challenge-challenge yang masuk ke notifikasi kita. Siap ya buat Negeri Syam buat ngejawab aduh, challenge-challenge-nya. siap Aduh. nggak ya dia? Ndri siap Ndri? Enggak deh. Jangan Enggak kayak lah, gitu dah. deg-deg ini mas. Iya, deg-deg soalnya. Enggak. Oke deh, aku bacain aja ya pertanyaan-pertanyaan dari pendengar nih di IG kita di RRI Pro 2 Samarinda. Ada Tika dari Lobakung, lagunya puitis. Mantannya ada berapa, Kak? Woi. Tika, kayak kenal itu. Iya rek, Lo bakung lagi. nggak tahu aku. Siapa tuh? Satu-satu ini harus jujur nih. Mantannya ada berapa? Nggak tahu aku bang. Oke, kalau Nggak dari ngitung orang jumlah lagu, nama lagu, judul lagu aja lupa ya kan? Itu dia. Apalagi mantan ya Rasulullah. kalau Kak Adri. Bener ya Andri? Ini kalau ngomongin soal mantan pada nggak mau ngaku semua ya. Ini apa takut dilihat gebetannya atau gimana nih? Enggak. Atau istri nih sudah jangan-jangan. Waduh. Karena mantan itu tuh gimana Andri ya? Bukan untuk diingat-ingat gitu kan, tapi dijadikan diingat juga sih sebenarnya ya kan. Ya, berarti belum move on berarti. Ngadi-ngadi kau. Ya, coba Bang Andri, berapa? Bang Andri? Kalau Bang Andri nih. Ya, berapa? Banyak sih kalau mantan. Wih, sweet. Ngeri. Kamu sudah memang. Bisa dihitung jari atau gimana Kak? Atau butuh 10 orang buat ngehitung? 11. Wih. Sebelah. Main bola. Main bola. 11 kau Andri. Main Hebat. bola katanya, 11 pemain bola. Itu Bener. itu bisa dikumpulin buat reunian itu bisa semua tau itu Kak. Bikinin Main acara. futsal 2 tim tuh. Nah. Oke, ada pertanyaan juga nih Kak dari Doni
di Juanda, apa momen yang paling memalukan yang pernah dirasain pas lagi manggung? Aduh. Pernah salah chord kek atau lupa lirik? Oh pasti, salah chord pasti. Orang chordnya nggak normal. Nah. Apa tuh? Dari ujung dulu, dari Kak Andri. Paling banyak salah. Paling banyak Iya. salah apa? Salah panggung atau gimana? Salah panggung, Salah panggung nggak salah, mungkin. salah datang. Salah chord paling banyak. Oke, paling banyak salah. Salah melodi kadang pilas sedikit. Nah, Itu dia. tapi pokoknya kalau salah asikin pakai gaya aja biar Betul. Oke, betul. biar nggak boleh ketahuan. Iya. Nggak boleh ketahuan pokoknya. Iya. Kalau Kak Adri, Kak, apa nih momen yang paling memalukan? Ya sama. Karena memang lagunya Negeri Syam agak ribet kan ya. Iya. Nggak ribet-ribet banget sih. Maksudnya kalau emang benar-benar latihan ya harusnya bisa. Cuman kita nggak tahu kalau di panggung entah nanti dapat tekanan dari soundman, Nah. kan bisa gitu kan. Iya. Tiba-tiba soundman-nya mabuk, loh, kayak gitu-gitu Nggak kan repot. Jadi Oke. ada tekanan-tekanan bisa salah chord, bisa salah masuk gitu-gitu. Iya. Pokoknya intinya jangan salah panggung gitu aja. Iya, lah kalau ya. salah panggung itu agak rawan gitu. Gimana bisa salah panggung itu gimana? Gimana ya, Pak? Saking padatnya jadwal Negeri Syam. Amin. Nah, Amin ya Allah, boleh sih kalau itu alasannya boleh. Kalau Kakak Adri sendiri Kak, apa momen yang paling memalukan? Kan ini kadang juga nggak pakai alas kaki juga ya Kak kalau lagi manggung, apa pernah? Memang nggak pernah alas kaki aku mas Oh. kalau manggung gitu ya kan. Hal yang memalukan, aku nggak tahu malu mas. Oh. Serius. jadi semuanya disikat aja pokoknya ya. Pokoknya sikat aja, hajar aja. Iya pengen malu gitu kan, maksudnya gimana nggak ngerti mas. Ah, Yang malu gimana di? Alhamdulillah belum pernah mas. Semoga jangan pernah. Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Kak, ada Dinda dari Sambutan. Kak, pilih jelek tapi kaya atau cakep tapi miskin? Alasannya. Ayo. Ini kalau salah jawab diserang netizen nih. Gimana Kak. tadi? Gimana ulang? Pilih jelek tapi kaya atau cakep tapi miskin? Atau deh kayaknya. Gak bisa dong. Ya kan? Pilih mana Kak? Pilih Atau jelek, tapi atau kaya atau Eh, cakep tapi miskin. jelek tapi Pilih cakep tapi miskin. Cakep tapi miskin. Iya. Alasannya kenapa Kak? yakin betul lagi. kau tahu Kalau kalau jelek tapi kaya, Ah, apa nih dia lupa aku. Oh, suka Mas ini. Bisa ngeblank itu kata ngomong gitu keren. Ngeblank, dadak kopi sama rokok. Aduh. Kalau Kak Adri sendiri Kak, pilih yang mana? Aku apa ya? Karena kebetulan emang udah jelek ya, kayaknya jelek tapi kaya deh kayaknya. Terima kasih Kak sudah menyuarakan isi hatiku. Iya. Aku tadi mau ngomong gitu tapi Iya. gak enak. Makanya aku yang bilang kan kalau Oke. Kalau Kak Adri nih Kak, pilih yang mana? Jelek tapi kaya atau cakep tapi miskin? sebenarnya Singkat aja nih Kak. Ayo. ini bukan pertanyaan. Ayo. Udah menjebak itu. Nggak bisa, nggak mau. Gak mau ya? Nggak ada pilihan. Oke. Ini ada pertanyaan selanjutnya nih Kak. Ada @komalako. By the way, rambutnya bagus banget. Perawatannya di mana Kak? Tuh, kan gondrong-gondrong nih. aku enggak Aku enggak. kelihatan gak sih? Ada gori. Kelihatan. Gondrong buri itu. Nah, kalau aku jadi Gota sekarang mas. Apa Karena tuh Gota? alhamdulillah sebentar lagi katanya Kalimantan Timur jadi ibu kota kan. Jadi gondrong kota. Wih. Ya Allah. Kan ada istilah gondes ya, gondrong Iya. desa Oh ya kan. iya. Aku Gota, bener, gondrong bener. kota. Oke, kita harus maju nih pokoknya. Ada yang Orang-orang lo Orla ini emang anu. Orla. Udah lama nih singkat-singkat apa pada iya. singkat. Apa-apa disingkat gitu bikin aku yang muda nih agak mikir Iya, juga nih. Aku masih muda banget aku. Wih. Kak, ada yang ngasih challenge. Dari Anwar di grill ya. Coba bikin puisi tentang mantan dong, Kak. Ayo. Macam aja. Cirlia di mana rumahnya? Kita datangin aja. Iya, bikin puisi. Gak tahu dong. pula? Mungkin bisa diiringi pakai petikan gitar gitu. itu kuis dong. Apa tuh Kak? Mungkin 1 bait 2 bait boleh tuh untuk mantan. Special for X. Biar agak sedikit dramatikal Iya, gitu kan. oke. Ada hembusan nafas. Asap-asap keluar dari sini.
Dulu kau adalah terang, namun kini kau adalah gelap. Aku kayak kenal lagunya. Bentar mas, iringan musiknya ini. Coba jangan. Yang lain gak ada yang tahu. Emang Kita apa sih aja. lagunya? Kita aja yang tahu, udah gak apa-apa. Jadi ini komposisi yang kita pakai untuk beberapa waktu yang lalu untuk miringin ibu-ibu ya kan. Dan alhamdulillah ya kan juara 1. Aduh, ditegurnya di sini. Vibes ibu-ibunya masih Bagi berasa ibunya. banget. Jadi aku ketawa mas. Bukan ingat mantan, ingat sama ibu-ibu. Atau ibu-ibunya mantannya nih jangan-jangan. Bukan. Wah. Ini ya. Oke, Ya, Kak, pertanyaan terakhir nih dari @Anggi Okta, katanya pilih karir atau cinta? Soalnya aku jomblo Kak, hehe gitu. Kebetulan Bang Kardi udah gak jomblo. Kapok kamu. Aduh. Kamu Hah? Udah enggak dong, udah gak jomblo dong. Enggak jomblo kita sekarang. Iya. Ye, kasihan Anggi, kasihan. Ye. Jadi lebih pilih cinta ya Kak ya daripada karir. Ya itu bisa distabilkan lah, Oke. nggak bisa jadi 2 pilihan itu, Iya, nggak makanya. bisa. Oke, berarti beriringan lah pokoknya semuanya ya Ya, Kak. wajib. cinta apa Oke, karir oke. ya. Oke, pendengar dan juga pemirsa, itu tadi udah aku bacain pertanyaan-pertanyaan dari kamu lewat Instagram kita di RRI Pro 2 Samarinda. Habis ini kita bakal ngeliat lagi nih performance dari Negeri Syam dengan judul Monyet dan Babi. Seperti monyet dan babi saling berebut isi perut tumbuhan pasif yang begitu mudah dicabut, lemah di antara batu besar yang tak mampu untuk berjalan bersenjata besi tua yang perlahan hancur berkarat. Seperti monyet dan babi makan ini itu sendiri, tak peduli yang lain tuh dibagi, bagi lupa sana sini, kenyang lupa diri dan pergi. Seperti itu kita yang pernah membuta, bukankah kita miliki peta yang sempurna serta cahaya lentera penerang jalan menuju sempurna selayak manusia. Seperti monyet dan babi makan ini itu sendiri, tak peduli yang lain tuh dibagi, bagi lupa sana sini, kenyang lupa diri dan pergi. Seperti itu kita yang pernah membuta, bukankah kita miliki peta yang sempurna? Seperti itu kita yang pernah membuta, bukankah kita miliki peta
sempurna serta cahaya lentera penerang jalan menuju sempurna selayak manusia. Seperti monyet dan babi dari Negeri Syam nih pendengar dan juga pemirsa. Oke, halo Kak, aku pengen kasih pertanyaan-pertanyaan selanjutnya nih buat kakak-kakak. Ada Kak Kadri, Kak Ardi dan juga Kak Andri nih. Wih. Sudah hafal beliau ya. Sudah hafal nih, udah diulang-ulang nih soalnya. Oke, Kak, kita kan udah di awal tahun 2022 nih. Menurut kalian gimana sih perkembangan musik di tahun kemarin nih Kak, di tahun 2021? Perkembangan musik Hmm, untuk di wilayah Kalimantan ya maksudnya. Mungkin dari besarnya dulu kali ya, dari Indonesia dulu, habis itu ke Kalimantan atau Samarinda gitu Kak? Gimana ya dia? Agak sedikit membingungkan pertanyaannya ini. Perkembangan musik itu. Ya intinya kalau aku ngerasa sih makin berani aja kawan-kawan keluar dari zona-zona nyaman Yes, mereka. benar-benar. Gitu. Karena bahkan yang musik-musik industrial aja udah bisa menerima apa ya ajang-ajang kayak kompetisi industri yang kemarin itu, yang di tahun kemarin baru-baru ini. Kayak udah bisa nerima dengan jenis musik yang Apapun lah anti pokoknya. anu gitu ya dia maksudnya nggak seperti musik-musik pada biasanya gitu. Udah semua jenis musik udah diterima. Udah bisa diterima gitu. Bahkan untuk wilayah televisi pun udah bisa menerima musik-musik dengan aliran-aliran yang sedikit maksudnya berbeda lah Iya, dari benar, dulu. benar. Lebih Wih. berkembang aja sekarang. Keren banget. Kalau dari Kota Samarinda sendiri nih Kak, perkembangan musisi Samarinda di tahun 2021 kemarin. Kalau sesuai penglihatan dari teman-teman Negeri Syam sendiri. Agak berat kalau bicara tentang kota sendiri ini ya, Wak. Perkembangannya itu ya intinya kalau aku sih nggak berbicara tentang perkembangan tapi mungkin lebih ke sebuah harapan ya, Oke, Mas oke, ya. bisa. Kalau harapannya semoga kita bisa saling bahu membahu untuk membangun kota kita gitu kan, melahirkan karya-karya yang luar biasa tanpa ada sikut-sikutan. Intinya seperti itu. Wih, keren banget. Applause lu. Woy. Oke, Kak, ini kan udah 2022 di depan mata nih. Pastinya kita udah ngelewati 2021. Apa aja sih yang disesalin di tahun 2021? Kayaknya aku tuh sebenarnya bisa ngerjain ini di tahun 2021, tapi karena malas akhirnya terlewat. Ada nggak penyesalan-penyesalan di tahun itu, Kak? Siapa nih mungkin ada penyesalan nggak? Apa nih? Penyesalan. Iya. Penyesalan. Iya kalau ini kayaknya Atau susah lancar- ini pertanyaannya. atau lancar-lancar aja nih. Bukan lancar mas. Jadi segala hal itu menurut saya tidak patut untuk disesali, tapi untuk dijadikan pelajaran gitu. Oke. Karena untuk penyesalan itu menurutku enggak. Saya pribadi saya nggak pernah menyesal untuk dalam hal melakukan apapun gitu. Yang terdahulu nggak pernah disesali gitu. Cuman dijadikan pelajaran untuk kedepannya agar tidak mengulangi hal yang sama gitu. Wih, keren banget. Karena emang apa kenapa penyesalan itu nggak boleh disesalin ya? Itu bentuk dari tanggung jawab kita nggak sih sebenarnya? betul. Nah, ketika kita udah memilih itu, ya tanggung jawab kita itu untuk memilih itu. Ketika kita nyesalin, oh berarti kita nggak tanggung jawab sama yang kita pilih. Karena dibalik apa yang sedang kau sesali sebenarnya ada hikmah yang jauh lebih besar daripada sesalmu. Nah, itu dia. Quotes of the day lagi. Itu sudah. Oke, Kak, semua goalnya di tahun 2021 kemarin udah tercapai atau jangan-jangan di tahun 2022 ini meneruskan lagi nih goal yang ada di tahun 2021? Sebenarnya ya kembali lagi mas, Negeri Syam itu capaiannya itu adalah goalsnya ya. Iya. Goalsnya bukan kepada karya, bukan kepada eksistensi dan lain-lain, tapi goalsnya adalah ketika kita menjadi lebih baik,
itu udah berhasil. Sementara takaran baik itu kan nggak pernah ada ya. Benar, benar, benar. Aku nggak tahu hari ini aku seperti apa, jadi terus ngalir mas. Aku nggak pernah punya goals. Dan goalsnya nanti tuh ketika kau nanti udah bercampur baur dengan tanah, ya kan, udah berkawankan cacing-cacing raksasa, iya kayak kata lagu kita itu ya kan, baru kita tahu goals apa enggak ya. Oh, oke. Berarti selama ini pokoknya ngalir terus, tapi jangan Ngalir sampai terus. ngalirnya itu tanpa arah dan juga Arahnya adalah dengan tujuan kau harus jadi manusia yang lebih manusia lagi, oke, ke depannya gitu. oke. 2022 di depan mata, rencana ke depan dari Negeri Syam sendiri. Apa Kak? Dari Kak Andri dulu. Ya mungkin biar lebih baik aja sih. Lebih baiknya gimana tuh Kak? Ya lebih baik ini apa orang-orang melakukan semua apa rencananya itu lebih baik lah pokoknya. Ya mas. Jadi kenapa kita bingung? Kenapa kita bingung? Sebenarnya ketika berbicara tentang capaian, capaian kita tuh nggak jauh, nggak kurang, cuman jadi lebih baik. Cuman itu toh. Oke. Dalam konteks apapun gitu. Dalam bermusik. Dalam bermusiknya kah, dalam segi pemikiran kah, dalam segi sosial bersosialnya kepada masyarakat atau Pokoknya positif lah. berketuhanannya gitu, jadi lebih baik itu. Pokoknya lebih baik pokoknya semua. Apapun itu intinya lebih baik lah ya. Sama seperti Kota Samarinda juga yang semoga Iya. tiap Iya. tahunnya makin lebih baik. Makin lebih baik. Amin. 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 Kebetulan nih Kak, kebetulan di bulan Januari ini Kota Samarinda itu ulang tahun juga Kak, ke 354. Alhamdulillah. 354. Iya, 354. 54. Dua tahun lagi udah kayak jumlah hari setahun tuh. 356. Jauh dong, masih 12 hari lagi dong Kak. Oh iya betul. Betul. Maaf. Aku mau minta maaf lagi. Kak, menurut kakak-kakak Negeri Syam sendiri nih, Kota Samarinda selama ini gimana sih Kak? Entah perkembangan dari musiknya ataupun ya infrastrukturnya yang ada. Aduh, itu bukan lahan kita tuh. Tapi ranah sebagai kita tuh. masyarakatnya Kak, gimana nih ngelihatnya? Musiknya aja kali ya. Ya, boleh. Agak serem sebenarnya. Mungkin. Cuman kalau pengen berkomentar pedas nanti bahaya nih. Itu lebih untuk menjaga. Untuk menjaga daripada. Iya. Oke, gimana tuh Kak? Dari musiknya deh sesuai Kalau passionnya masing-masing. musik karena aku juga baru ya ikut di, maksudnya benar-benar masuk ke apa namanya, skenanya teman-teman musik. Aku dulu anggapanku tuh kayaknya horor banget deh masuk di skena musiknya teman-teman di Samarinda nih, kayaknya nanti bakal gini. Ternyata ketika masuk enggak, mereka sangat ngebuka, terus apa, terbuka untuk sharing dan segala macam. Aku nggak tahu dulu gimana, cuman yang ku rasakan sekarang teman-teman itu sudah mencoba untuk menyatukan visi dan banyak, karena memang kita harus sadar Samarinda di posisi yang sekarang industri musiknya, kita nggak bisa kalau nggak kolektif yang jelas. Pertama, terus apa kabar ketika nanti benar-benar jadi ibu kota di dekat kita. Jadi ya memang harus benar-benar bekerja sama lah, kolektif lah. Yes, keren banget. Terakhir Kak, ucapan nih buat Kota Samarinda yang ulang tahunnya ke 354 ini Kak. Selamat ulang tahun berarti. Yang jelas ya kan, kota kita yang tercinta ini. Oke, semoga kedepannya seperti Negeri Syam bisa lebih baik Bisa lagi. lebih baik. Amin. Oke. Udah capek lah kaki kita basah terus tiap hari. Jadi ya udah paham lah. Iya. Oke. Lanjut. Oke, Kak, ini selanjutnya kita akan nonton nih video klip dari Negeri Syam juga yang berjudul Umpama Satwa. Pendengar dan juga pemirsa, stay tune terus di 88,5 FM dan juga RRI Net, tonton yang Anda dengar.
Sesaat berteduh di bawah pohon rindang, nikmat memang seakan berada di surga. Seperti gembala yang lelah, sesaat berteduh di bawah pohon rindang, nikmat memang seakan berada di surga. Namun sementara tidak selamanya. Jangan terlena, kau pasti pulang. Dunia bagai bangkai belaka, jangan terlena. Mereka yang lupa umpama satwa tertidur lelap dalam buai dunia fana. Fana. Seperti gembala yang lelah, sesaat berteduh di bawah pohon rindang, nikmat memang seakan berada di surga. Namun sementara tidak selamanya. Kau pasti pulang. Dunia bagai bangkai belaka, jangan terlena. Mereka yang lupa umpama satwa tertidur lelap dalam buai dunia. Dunia bagai bangkai belaka, jangan terlena. Mereka yang lupa umpama satwa tertidur lelap dalam buai dunia fana. 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 Pendengar dan juga pemirsa, buat kamu yang pengen gabungan, boleh banget gabungan lewat WA kita di 0812 5848 7885. Halo kakak-kakak Negeri Syam. Halo. Oke, ini kan kalian ada bertiga nih. Pastinya inspirasi dalam bermusiknya beda-beda, Kak. Beda-beda, makanya menjadi sebuah kesatuan dalam negeri, yaitu Negeri Syam. Keren banget. Luar biasa. Emang Loh masnya ini ya.
Ini kayaknya aku bisa deh ditarik sebagai penulis liriknya nih kayaknya. Aduh. Oke, Kak, inspirasi dalam bermusik kalian siapa aja sih Kak? Ada nggak kayak sosoknya kayak gitu? Dari Kak Adri dulu, Kak Adri yang tengah. Oh, Ardi. Ardi. Nah, udah lupa lagi kan? Kalau aku apa ya? Karena aku terbuka sih ngedengerin musik apa aja. Even dangdut. Oke. Itu juga salah satu yang sangat menarik untuk didengar. Karena kebetulan aku juga studi musik etnik di kuliah, jadi juga sangat terbuka sekali untuk dengar musik apa aja. Karena kalau kata Shin Nakagami, aduh berat banget. Kata Shin Nakagami, Shin Nakagawa. Nakagami main bola. Pemain main bola. Shinigami. Shin Nakagawa. Shinji Kagawa benar-benar main bola tuh. Shin Nakagawa itu semua musik yang ada di dunia ini musik etnik. Masa pakai bahasa Indonesia sih Kak? Bahasa Ya, Jepangnya enggak gimana? dong, bahasa Jepangnya dikasih PR lagi. Gitulah intinya, jadi terbuka aja kalau Oke, referensi ya, semuanya lah. Kalau dari Kak Kadri, siapa sih inspirasi bermusiknya Kak? Atau ada musisi yang ini nih? Mungkin Aku kalau banget nih. musisi yang aku suka gitu ya. Maksudnya bukan, aku nggak pernah, semua karya aku nikmatin Mas gitu. Jadi aku nggak pernah mengcompare antara satu dan lainnya gitu. Kalau dalam konteks pengkaryaan ya. Karena buat aku semua bagus, tergantung kepada siapa ia didengarkan. Nah gitu ya kan. Nah tapi kalau untuk sosok yang aku kagumin itu secara biografi, secara sejarah historicalnya dia bermusik, itu aku suka dengan sosok Chrisye. Wih, pantas agak mirip-mirip gitu Aduh. ya. Aduh ya Allah, amin ya Allah. Visualnya tuh agak mirip-mirip gimana? Aku suka sama beliau gitu karena perjalanan musiknya sampai akhirnya beliau wafat. Itu menurut aku adalah Master- cita-citaku. Wih, Seperti itu juga. Mas. Jadi mati meninggal kembali dalam keadaan setelah ia mengerti bagaimana hakikatnya karya seni itu datang dan bagaimana pada akhirnya dia juga akan kembali. Wih, Gitu. dalam banget nih kalau Kak Kadri yang ngomong. Nah, kalau Kak Kadri udah ngomong yang dalam-dalam, pastinya habis yang ini kocak nih pastinya ya, yang di ujung sana. Assalamualaikum Andri. jangan makin dalam lagi nih, harus kocak nih ya di ujung sana nih. Musisi inspirasinya siapa Kak? Banyak Mas. Siapa aja tuh? Banyak gitaris, banyak. Kak Ardi satunya. Iya Kak Ardi. Loh. Apaan? Banyak sih sebenarnya. Ada Jason Baker yang saya suka. Jason Baker. Eddie Van Halen. Slash. Gitaris rock batu emang Iya, Mas. pokoknya semua rock batu. Udah. Kok kayaknya beda gitu pengaplikasiannya. Bener. Bertolak belakang semua. Si Andri nih Mas, sebenarnya dia itu pemain gitar elektrik yang kerjanya cuma gitu-gitulah. Gitu ya kan, bertolak belakang banget gitu. Sementara Ardi ya yang sendu-sendu mendayu gitu ya kan. Nah, kalau aku dangdut. Oh iya. Tapi akhirnya disatukan dengan negeri Syam. Itu Oke. luar biasa. Luar biasa. Kak, agak gimana gitu ya, agak kurang lentur kali ya. Kita nge-games dulu nih habis ini nih Kak. Aduh. Ini nih. Dan gamesnya ini cerdas cermat Kak. Oke, ini pokoknya kalau nggak bisa jawab atas nama negeri Syam kita alihkan ya Kak ya, pokoknya Waduh. jadi Berat sekali. jadi negeri Lebanon pokoknya Kak. Waduh. Oke Kak, udah siap buat jawab pertanyaannya? Ya. Cerdas cermatnya oke ya. Tetes. Oke. Ini tombolnya kebetulan aja ada di depannya. Bukan dong. Oke, kita coba dulu ya, Ini easy lah pokoknya. 1 tambah 1 sama dengan? 2 Dua. dong. Oke. Harus cepat ya jawabannya ya. Iya, yuk. Oke. 2 tambah 2 kali 0 sama dengan? 8. Nol lah. Oh ya, gimana sih? 0. Nyonya. Oke, jawabannya salah semua. Jawabannya. 2 tambah 2 kali 0. Oh iya kali dulu. Iya kan, Ya kali 2. Nah, Aduh, hai. akhirnya enggak juga tuh Kak Ardi. Ini skornya masih 0 semua. Masih diam aja lagi. Bener-bener aduh kok disuruh ngitung di sini mal. Oke, tenang. Habis ini enggak hitung-hitungan lagi. Negara manakah yang menjajah Indonesia selama 2,5 tahun? Jepang. Yang pertama A.
Belanda, B. Udah, Jepang, Portugal, C. Jepang. Benar. Bagus. Makasih ya Mas, alhamdulillah Bagus. ya Allah. Dibaca. Ini gampang banget tau. Iya. Benar. Itu kan padahal buat dia baca itu ada tanda benarnya gini dibaca sekali. Dan yang terakhir ada Bagus. Korea Utara ya, pokoknya jawabannya. Korea Utara berarti. Tet. Korea Utara. Oke, tadi udah bisa jawab ya. Tadi Jadi jawab. jawabannya Jepang nih. Jepang. Wih, 1-1-1. Oke. Nah, yang ini nih Kak. 1-1-1 bilang. Iya, skornya. Skornya. Diam pun benar rupanya di sini hukumnya. Soalnya leadernya nih nanti kalau gak diikutin salah nih. Oke. Kalau ini nggak ku jawab nih, jawabannya nggak ku bacain nih. Ini Kak. pilihan ganda ya berarti ya? Ya, pilihan oh ganda. ya gitu. Oke. Tunggu dulu berarti. Tunggu aku selesai baru jawab. Oke, siap. Oke. Siapa yang mendirikan National Indies Party, partai politik pertama di Hindia Belanda? A. Tiga Serangkai, B. Ki Hajar Dewantara, C. Soekarno, D. Douwe Dekker. 1, 2, 3. D. Dos Dekker. D aku. Oke. Nggak tahu. Sembarang Kakak aja. Adri. Sembarang aja. D. D. Douwe Dekker semua ya. Oke, jawabannya salah. Ya. C, aku C tadi. Enggak aku loh C. A. Oh, Ya, sudah aku jadi. C. Sudah jangan kelahi. Aduh ini Enggak orang-orang. bisa gitu. Orang-orang Oke, C. tua ini. Tetap salah, C. Aku Ki Hajar Dewantara. Ganti terus. Ki Hajar Dewantara, oke kita kunci, tetap salah juga. Yang benar adalah A. Tiga Serangkai. Tiga serangkai itu. Aduh. Indri. Masnya gimana sih ya Allah? Kok Itu aku loh yang jawabannya. disalahin? Tiga serangkai. Oke, ini nanti terakhir kita kumpulkan poinnya. Kalau di bawah KKM kita Terus di remedi bawah ya. KKM, di bawah KKM. Aduh. Pertanyaan selanjutnya, apakah mata uang Dubai nih dekat-dekat sama Syam nih? A. Lira, B. Banyaknya Dirham. negara di dunia ini, kenapa dipilihnya Dubai itu loh? Ya nggak apa-apa, di sana kan banyak puma-puma yang dijadikan peliharaan. Aduh. A. Lira, B. Dirham, C. Gram, D. Pound sterling. 1, Nggak mungkin D dong. Apaan sih? 1, 2, 3. C mungkin. Kalau enggak C A. Gram. 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 Lah, kalau enggak A C. Iya. Oh, gram tuh yang ini Anu. kan, yang buat masak itu ya. Garam, aduh. Kalah. Lain Komedi lah. terus. Kalau kau lagi kesal ditanya-tanya Geram. begini gram juga kan. Dengan gram gitu. Gram tuh kalau lagi senam banyak banget gramnya. Gerak. Aduh. Keram. Oh, keram. Udah, kayak- taunya Gerak sih aku tadi mau. Tuh. Oh, jauh kali Mas. Iya. Oke ya, pertanyaan selanjutnya ini masih salah nih. Yang- Jawabannya salah. adalah dirham. Oh, Jawabannya. Dirham. Berarti kayak itu Dubai ya. itu Masih bagian dari bagian-bagian situ juga. Iya. Iya, Kawalan- situ-situ aja kawal kawalan satu geng Daerah dia. Sempaja dan sekitarnya Iya lah pokoknya. betul. Anu Mas pertanyaannya ada yang lebih susah gitu ya kan? Pokoknya ini emang sengaja mau dibalik namakan nih negeri Syamnya dijadi negeri Lebanon. Betul. Oke, pertanyaan selanjutnya gampang banget nih pokoknya ya. Sanusi Aduh, siapa lagi Sanusi? Siapa tuh? nanti Siapa lagi nih? Abang kameramen Sanusi tadi ya? Bukan. bukan. Sanusi sekarang usianya 20 tahun. Matematika lagi. 20 tahun. Dengerin ini easy. Sanusi sekarang usianya 20 tahun. Oke. Adiknya setengah umur Sanusi. Kalau umur Sanusi 50 tahun, berapa umur adiknya? 1, 2, 3. 25. Salah dong. Oke. Salah lah. Oke. 1, 2, 3. Tadi adiknya berapa? Anu kakaknya 20. Ya, adiknya setengah dari umur. 40 dong adiknya. Wes. 25. Gak maksud masih diam dia melongo. Gak tahu dia. Apa sih nih? Aku telat. Kakaknya 20 toh. Kakaknya 20. Adiknya Nah, setengahnya. adiknya setengahnya 10 tahun berarti kan. Iya. 10 tahun. Nah, jarangnya kan 10 tahun jaraknya. Enggak bisa Kalau- gitu. Lo kok udah bisa gitu? Iya, Kalau kakak- serius. Kalau kakaknya 50, adanya 40 kan jaraknya 10 tahun. Enggak bisa gitu. Aku Masih yang paling ngotot. tahu Pak Sanusi itu soalnya dia tinggal di samping rumah Nyandri. Iya, Iya, ada. Benar kan Pak Sanusi? Iya. Pak Dia- Sanusi. Samsudin tuh. Iya.
Bukan Samsudin tuh. Iya, Sanusi Samsudin. Iya, iya nama panjangnya. Ada pertanyaan lagi nggak bang? Langsung lanjut aja dah. Enggak nih, ini daripada harus klarifikasi dulu. Iya. Pak Sanusi nanti tersinggung gimana, Mas? Ini ibaratkan nih yang tengah gurunya yang benar, yang dua nih yang Anak-anak murid duduk di belakang iya. ya, anak-anak duduk di belakang. Ah, Oke. jadi Sanusi. Ini agak geser ke biologi deh, biologi. Wah, Ya macam-macam. Rasulullah, apa pula nih? Laron Laron pula belalang sembah nanti kan. Laron bernapas dengan A. paru-paru, B. insang, C. trakea, D. kulit. 1, 2, 3. C. Kayak Wih, bener banget. Iya karena dia unggas. Kok unggas? Unggas ayam Bukan gimana? sih? dong. Iya. Dia serangga. serangga. Nih, selanjutnya. Siapa yang menciptakan mesin pembuat kaos kaki pertama di dunia? Tadi matematika nggak mau. Nggak kaos kaki juga. Uap Biologi gitu. nggak. Kalau uap kan kita tahu. Assalamualaikum gitu ya. Mata uang salah. Ini maunya yang mana? Kok buat kaos kaki? Kenapa kaos kaki? Oke, pokoknya jawab aja nih. Siapa yang menciptakan mesin pembuat kaos kaki pertama? A. William Lee, B. Shock Press, C. yang buat kaos kaki, D. Dinardito. Aku B. B. Shock Press ya. Aku C, yang buat kaos kaki. C. Aku nggak mau jawab. Aku nggak mau jawab. Oke. Jadi jawaban yang benar adalah A. William Tuh, Lee. William Lindri. Oke, setelah aku akumulasikan yang paling banyak itu adalah Kak Ardi menangnya. Woi. Terlihat kan yang masih muda siapa? Iya betul. Terlihat yang paling jarang bolos siapa kan? Betul. Oke, pendengar dan juga pemirsa, habis ini kita juga bakalan lanjut Aku lagi. mau ambilin buat- hadiah tadi, Mas. Balon gitu ya kan biar bahagia. Iya. Oke, nah, habis ini kita juga bakalan lihat lagi performance yang keren banget dari Negeri Syam dengan judul Cacing Raksasa. Setiap yang bernafas pasti mati jua, tak terkecuali kita. Setiap yang bernyawa pasti kan kembali, tak terkecuali kita. Yang tumbuh, yang berkembang akan pasti pulang. Dinantikan dan ditunggu-tunggu hewan melata, cacing raksasa kita pasti pulang.
yang berkembang akan pasti pulang. Dinantikan dan ditunggu-tunggu hewan melata, cacing raksasa, kita pasti pulang. Kita pasti pulang. Kita pasti pulang. RRI Live Music. Ya, baru aja kita lihat performance yang keren banget nih, woi, dari Cacing Raksasa. Kak, ini lagunya banyak banget, judul-judulnya kayak hewan-hewanan. Emang boleh nerima request nggak sih? Aku pengen request gitu. Nanti kalau ada Boleh, Mas. lagu baru lagi, judulnya Platypus dan Tyrannosaurus kayak gitu. Itu tergantung tuh dia. Kalau jadi produsernya gitu ya kan, Waduh, boleh waduh. langsung dibuat besok. Boleh. Nyanyinya agak susah juga tuh, sering belibet kalau Tyrannosaurus. Tyrannosaurus ya kan. Oke, Kak, ini kan Negeri Syam ini sebagai band indie juga ya, masih indie juga Kak ya? Ya, alhamdulillah kita masih bergerak sendiri. Oke, Ya. oke. Pandangan dari Negeri Syam sendiri Kak tentang band indie yang ada sekarang ini gimana Kak? Apakah lebih didengar oleh masyarakat umum? Udah lebih enak lah pokoknya indie sekarang dibandingkan dengan dulu. Ya, kalau berbicara tentang enak dan tidaknya, sekarang mungkin jauh lebih enak gitu, khususnya dalam mensosialisasikan karya itu, Oke. memarket karyanya itu sendiri jauh lebih nyaman karena memang era digital mempermudah segalanya gitu. Oke. Kita oke. pengen rilis lagu gampang gitu ya kan, nggak mungkin orang-orang yang zaman dulu, band-band indie zaman dulu tidak semudah kita. Iya. Karena sekarang kita itu udah semua fasilitas ada gitu dengan mudahnya gitu. Kita mau ngapa-ngapain enak. Iya. Salah Jadi, satunya dengan main ke RRI Ke Samarinda. RRI Benar. Oh ya, sebelumnya aku juga pengen ngucapin makasih banyak buat RRI yang Siap, udah siap. mengundang kami ke sini. Oke. Salah satu kehormatan dan kebanggaan buat kami tersendiri juga. Kami Bakal- juga kebanggaan udah datang Negeri Syam ke sini jauh-jauh dari Syam. Ya kayak Jujur dari Syam Paja itu kan Siap. benar. Bener banget, Syam pajak. Oke. Kak, itu tadi Sabar Bambang. siapa aja. Kak, itu tadi kan udah ngomongin band indie untuk keseluruhan Indonesia. Kalau perkembangan band indie di Samarinda sendiri gimana sih Kak sejauh ini? Persaingannya tuh ketat banget Kak atau ya lebih saling merangkul aja gitu kalau untuk sekarang? Ini kembali lagi Mas, ketika berbicara tentang kota sendiri agak sedikit mengerikan gitu ya. Kenapa sih ada Aku cuma apa sih selalu sebenarnya? pengen punya harapan gitu kalau untuk kota sendiri ya. Aku nggak berani menilai gitu. Oke. Karena kalau nanti kita menilai untuk kota sendiri ya khawatir nanti apa yang saya pandang baik mereka pandang buruk, yang saya pandang buruk mereka pandang baik gitu. Cuman mungkin lebih kepada harapan. Kembali lagi saya cuman berharap ayo bangkit bareng-bareng, tunjukkan katanya yang kata kalian, support your local band gitu. Wujudkan itu, tidak hanya sekedar ucapan tapi dengan tindakan gitu. Wih, keren banget nih. Untuk musisi lokal nih Kak yang pengen diajak kolaborasi dari Kak Andri dulu. Ada gitu musisi lokal yang pengen kolaborasi barengan sama Negeri Syam? Siapa ya? Siapa tuh Kak? Jangan band-band metal lagi, nanti Kayaknya asik juga kalau metal ya kan. asik juga. Bisa aja Bawain lagu sebenarnya. Cacing Raksasa kan? Iya biar ingat pulang. Siapa tuh Kak kalau dari Kak Andri?
Udah ada kayaknya. Udah ada kayaknya. Nggak ada kayaknya. Iya. Secara spesifik mungkin enggak kali ya. Iya. Maksudnya ini lebih ke yang pergerakannya aja gitu, Iya, barengan pergerakannya. gitu. Oke. Kalau dari Kak Ardi sama nggak ada juga yang pengen? Mungkin Chris kali. Chris Nah, Chris nggak tahu siapa? kan. Oh, Chris official harus tahu. Nah, Jadi itu ada. salah kalau kau jawab itu Bambang. Jawab yang lain dulu, jawab yang lain. Jawab yang lain dulu ya, jawab yang lain dulu ya. Iya, yang lain. Yang Siapa tuh? lain siapa? Irin kali ya. Oke. Irin Sugiharto tuh boleh tuh. Wis, boleh. Mbak Irin itu asik banget. Jadi itu salah satu yang pengen diajak kolaborasi sama Kak Ardi. Kalau Kak Kadri siapa nih? Oh, dibikin skenario gitu ya. Kalau iya ini skenarionya nih biar mantap gitu ya kan. Emang Tapi tadi menarik si Ardi pengen ngajak collab si Irin Sugiharto. Jadi teman-teman nih aku sedikit informasi juga mungkin buat kawan-kawan nasional boleh ya Mas ya. Boleh. Karena menurutku salah satu bentuk apresiasi karya atau kawan-kawan kita sendiri adalah membantu dengan promotin mereka tuh. Wih. Itu tuh aku takutnya nanti aku menjilat ludahku yang tadi ku ucap sendiri kan. Oh ya Irin Sugiharto, terus ada Rio Satrio, Marpi Radio, terus ada Marvi Radio Iya. asik juga tuh. iya kan Marpi Radio, terus Davy Jones dan Davy lain-lain. Jones, banyak. Itu adalah band-band lokal dari Kalimantan Timur yang wajib kalian dengerin. Ya wajib banget gitu. Kalau aku sendiri pengen berkolaborasinya sama siapa? Sama Chris. Chris itu adalah project solonya si Ardi ini sendiri. Nah, karena secara lirikal gitu dia dibantu dengan Susilo. istilahnya dia berkolaborasi Susilo. dengan penyair-penyair lokal yang luar biasa banget dan pemilihan chord lagunya juga wow keren banget. Jadi aku ngefans sama dia gitu di balik sisi PNS-nya dia gitu loh. Di balik sisi Nah, PNS. Gimana sih bahasanya di Iya, intinya? gitu lah, Aku gitu pengen berkolaborasi suatu saat. Amin. Amin. Semoga terkabul. Amin. Oke, Kak, sekarang ini lagi ada project apa aja sih dari Negeri Syam sendiri? Project. Ini lagi proses penggarapan lagu single Oke. selanjutnya gitu. Jadi salah satu single yang agak-agak melenceng gitu, nggak melenceng juga sih. Maksudnya kali ini kita berbicara tentang cinta, tapi bukan Nah. sebuah cinta pada umumnya gitu ya. Iya. Udah jangan terlalu Udah, banyak. jangan terlalu banyak, dikit aja ya. Harus Gitu. kita kasih dikit-dikit aja. Wih, masih sebuah Pelit banget sih. masih sebuah misteri Gak boleh, ini. gak boleh. Kita simpan. Oke, Kak, ini udah punya album belum sih Kak dari Negeri Syam sendiri Heeh. sejauh ini? Sejauh ini belum. Jadi kita memang saya pribadi itu pengennya ngelempar single-single terus gitu Oke. sampai bahkan nggak apa ya hasrat untuk merilis sebuah album tidak besar Mas. Belum. Lebih besar hasrat untuk merilis sebuah buku. Oh, Iya, tapi beda masih nih, nggak beda ngerti nih Mas. Ini benar, tapi benar Mas ya. Karena menurutku gitu kan, aku sendiri di sini tidak berdiri sebagai vokalis. Sebenarnya aku selalu mendeklarasikan diriku aku adalah seorang penyair gitu. Oke. Cuman kebetulan pada saat saya membuat project ini tidak ada yang menyanyikan. Ya udahlah mau nggak mau saya sendiri nyanyikan gitu ya kan. Jadi pada hakikatnya saya adalah penyair Negeri Syam. Ini penggitar Negeri Syam berdua nih. Iya. Iya kan. Pokoknya Negeri Syam dan PNS-nya. Betul. Terakhir Kak, pandangan kalian soal RRI sebagai media promosi band-band indie Samarinda. Luar biasa banget Mas. Wih. Dua kata itu udah mencerminkan semuanya lah ya pokoknya. Udah pasti. Oke deh, thank you banget buat Negeri Syam udah main-main ke RRI di Kita juga RRI makasih Live banyak Music. juga. Kita makasih banyak Kita nih. makasih Oke. banyak. Oh Mas, tapi aku boleh punya harapan untuk RRI ke Boleh, depannya? boleh banget apa nih? Ya, jangan pernah patah semangat untuk membangun kawan-kawan kita di sini. Siap. Oke, jadilah apa ya istilah sebuah fasilitas yang Fasilitator. bisa fasilitator yang bisa membangun kota kita, musisi-musisi lokal ya. Gitu. Oke, keren banget. Thank you banget buat kakak-kakak Siap, Negeri Syam, Kak sama-sama. Kadri, Kak Ardi dan juga Kak Andri. Semoga planning-planningnya ke depannya sukses semuanya deh Kak. Amin, Thank you amin. banget. Oke. Pendengar dan juga pemirsa, makasih banget udah gabungan bersama kita di RRI Live Music kali ini, dan aku Dito mewakili seluruh tim pamit, dan juga Negeri Syam pamit juga ya pastinya. Siang hari ini thank you banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and goodbye, selamat tahun baru.
itu sendiri, tak peduli yang lain untuk dibagi. Bagi lupa sana sini, kenyang lupa diri dan pergi. Seperti itu kita yang pernah membuta. Bukankah kita miliki peta yang sempurna serta cahaya lentera penerang jalan menuju sempurna selayak manusia. Seperti monyet dan babi, makan ini itu sendiri, tak peduli yang lain untuk dibagi. Bagi lupa sana sini, kenyang lupa diri dan pergi. Seperti itu kita yang pernah membuta. Bukankah kita miliki peta yang sempurna? Seperti itu kita yang pernah membuta. Bukankah kita miliki peta yang sempurna serta cahaya lentera penerang jalan menuju sempurna selayak manusia. RRI Live Music.